It's my It's my Halo teman-teman semua, perkenalkan nama lengkap saya Maria Christine Konstantina Damat dengan nomor regis 141-20015. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dari Prodi Pendidikan Biologi semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan peralatan-peralatan yang harus wajib dimiliki SMP. Peralatan laboratorium yang wajib dimiliki SMP. Yang pertama, kursi harus kuat, stabil, dan dapat dipindahkan. Yang kedua, meja peserta didik harus kuat, stabil, dan memadai sehingga dapat menampung kegiatan peserta didik maksimal 7 orang. Yang ketiga, meja demonstrasi harus kuat, stabil, dan luas mejanya sehingga dapat melakukan demonstrasi dan dapat menampung alat dan bahan yang akan digunakan. Yang keempat, meja persiapan harus kuat, stabil, aman untuk menyiapkan pelajaran. Yang ketiga, lemari alat. Yang kelima, lemari alat ukurannya memadai sehingga dapat menampung alat yang dapat ditutup dan dapat dikunci. Yang keenam, lemari bahan ukurannya memadai untuk menampung semua bahan dan tidak mudah berkarat dan bisa ditutup dan bisa dikunci. Yang ketujuh, bak cuci, tersedia air bersih dan jumlahnya memadai. Yang terakhir, tempat sampah sebagai tempat pembuangan barang yang tidak dipakai setelah melakukan praktikum. Baik, di sini saya akan menjelaskan peralatan-peralatan untuk pendidikan. Yang pertama, mistar dengan panjang minimum 50 cm, ketelitian 1 mm. Yang kedua, jangka sorong dengan ketelitian 0,1. Yang ketiga, timbangan dengan memiliki ketelitian yang berbeda. Yang keempat, stopwatch dengan ketelitian 0,2 detik. Yang kelima, roll meter dengan panjang minimum 5 meter, ketelitian 1 mm. Yang keenam, termometer dengan ketelitian 0,5 derajat. Yang ketujuh, gelas ukur dengan ketelitian 1 ml. Yang kedelapan, massa logam dari jenis yang berbeda, minimumnya 20 gram. Yang kesembilan, batang magnet dilengkapi dengan potongan berbagai jenis logam. Yang kesepuluh, globe memiliki penyangga dan dapat diputar diameter minimum 50 cm, dapat memanfaatkan globe yang terdapat di ruang. Yang ke-11, model tata surya dapat menunjukkan terjadinya gerhana masing-masing, dapat diputar mengelilingi matahari. Yang ke-12, garpu tala bahan baju memiliki frekuensi berbeda dalam rantang audio. Yang ke-13, bidang miring, kemiringan dan kekerasan permukaan dapat diubah-ubah. Yang ke-14, diameter memiliki ketelitian 1,1 icon. Yang ke-15, balok kayu memiliki massa, luas permukaan, dan memiliki koefisien gesek yang berbeda. Yang ke-16, percobaan muai panjang mampu menunjukkan fenomena, sifat, dan dapat memberikan data pemuaian minimum untuk 3 jenis bahan. Yang ke-17, percobaan optik mampu menunjukkan fenomena, sifat, bayangan, dan memberikan data tentang keteraturan hubungan jarak antara benda, jarak bayangan, dan jarak fokus cermin cembung, lensa cekung, dan lensa cembung. Yang ke-18, percobaan rangkaian listrik mampu memberikan data hubungan antara tanggang arus. 18, percobaan rangkaian listrik mampu memberikan data hubungan antara tegangan arus dan hambatan. Yang ke-19, gelas kimia yang memiliki berskala volume 100 ml. Yang ke-20, cawan penguapan bahan keramik atau permukaan dalam gelas. Yang ke-21, model molekul sederhana minimum dari atom hidrogen, oksigen, karbon, belerang, nitrogen yang dapat dipakai menjadi molekul.
Yang ke-22, kaki 3, dilengkapi kawat kasa dan tingginya sesuai dengan spiritus. Yang ke-23, plat tetes memiliki minimum 6 lubang. Yang ke-24, pipet tetes karet, ujungnya pendek. Yang ke-25, mikroskop monokuler, minimum 3 nilai perbesaran objek dan 2 perbesaran okuler. Yang ke-26, kaca pembesar, minimum 3 nilai jarak fokus. Yang ke-27, poster genetika. Isi poster harus jelas, terbaca, dan berwarna, ukurannya minimum A1. Yang ke-28, model kerangka, tinggi minimum 150 cm. Yang ke-29, model tubuh manusia, tinggi minimum 150 cm, organ tubuh terlihat dan dapat dilepas dari model dan dapat diamati. 30, gambar atau pencernaan manusia. 31, gambar atau model sistem peredaran darah manusia. 32, gambar atau sistem pernapasan manusia. 33, gambar atau model sistem jantung manusia. 34, gambar atau model telinga manusia. 35, gambar atau model sistem tenggorokan manusia. 36, Erlenmeyer sebagai tempat mereaksikan bahan kimia. 37, botol preaksi digunakan untuk menyimpan larutan bahan kimia. 38, botol semprot untuk menyimpan aguades atau mencuci, membilas bahan-bahan yang tidak larut dalam air. Yang 39, beker gelas 1000 ml, tempat untuk percobaan proses difusi osmosis. 40, kertas saring untuk menyaring larutan kertas saring. 41, pengadu berguna mengocok larutan. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya mengenai peralatan-peralatan yang harus dimiliki SMP. It's my life.